Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang untuk anak-anak kami dari 10 MIPA dan 10 IPS di SMA Negeri 90 Jakarta. Berikut kami akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan e-learning SMA Negeri 90 agar siswa-siswi baru dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik. Yang pertama, kita pastikan laptop kita atau gadget kita sudah terkoneksi dengan internet ya. Kalau sudah dipastikan terkoneksi, kemudian kita buka browser. Browsernya bisa apa saja, bisa Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, ataupun browser jenis lainnya. Nah, saat ini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita masukkan alamat elearning.sman90jkt.id elearning.sman90jkt.id. Nah, nanti akan muncul halaman web seperti ini. Di sebelah kanan ada menu access to the platform. Cara masuknya, username dan password kita gunakan NIS atau nomor induk siswa. Dimana kita bisa melakukan NIS, kita bisa mendapatkannya dengan meminta ke wali kelas kita masing-masing. Misalkan saya 10 MIPA 5, bisa nanti saya minta bantuan ke wali kelas saya, Ibu Niketut, untuk mengetahui berapa NIS saya. Nah, sekarang saya pakai NIS punya Mas Ade Raihan kalau tidak salah untuk mencoba. Ini ya, NIS saya 13230. Kemudian password yang saya masukkan juga 13230. Saya samakan. Kemudian klik login. Nah, ini sudah muncul ke beranda e-learning milik Mas Ade Raihan Mujafar 10 MIPA 1. Kemudian setelah login, yang perlu biasa kita lakukan adalah absen. Untuk e-learning kita, absen itu ada dua jenis. Yang pertama absen harian, absen kehadiran harian. Yang kedua adalah absen kehadiran mengikuti pembelajaran. Absen harian itu kita lakukan dengan mengakses di halaman e-learning. Sedangkan untuk absen harian itu menurut kebijakan guru masing-masing ya. Tapi pada umumnya juga dilakukan di web tapi di course masing-masing. Misalkan hari ini saya ada jadwal mata pelajaran fisika di jam 7 sampai 8.30, maka di rentang 7.30 sampai 8.30 saya harus absen di course fisika kelas 10 di e-learning. Nah, untuk yang pertama kita akan mencoba melakukan absensi harian dulu. Di beranda ini kita bisa lihat ada course absensi, bahasa Inggris 10, bimbingan konseling 10, ekonomi LM 10, fisika 10, kimia 10, menjas orga 10, PPKN 10, dan beberapa mata pelajaran lain yang mungkin belum sempat dimasukkan. Yang pertama kita klik dulu absensi harian, yaitu di menu course absensi kehadiran e-learning. Klik. Ini ya, di sini ada peraturan absensi kehadiran e-learning. Absensi e-learning setiap hari dimulai jam 6.30 sampai jam 8.00. Data absen ini akan diinputkan ke rapor. Sebelum mulai belajar dimohon untuk melakukan absensi terlebih dahulu. Lewat dari jam 8, maka absen ditutup dan kita akan dianggap alfa atau tidak hadir pada hari ini. Ini kenapa di bagian absen kita tidak ada menu yang kita gunakan untuk mengeklik sebagai tanda kehadiran kita.
Ini karena sekarang ketika video ini dibuat adalah hari Minggu, dimana hari Minggu itu tidak ada kegiatan PJJ. PJJ dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat, yaitu ketika hari aktif sekolah. Tapi nanti tampilan bagaimana absennya itu sama persis dengan tampilan absen mata pelajaran. Jadi sekarang kita coba saja langsung ke absen mata pelajaran. Yang pertama, ini ke sebelah kiri ada banyak menu ya. Kita pilih menu dashboard, yaitu yang ikonnya seperti speedometer. Kita klik dashboard. Nah, misalkan kita hari ini jam berapa ini? 6.12 hingga jam 17.00 kita ada pelajaran fisika kelas 10. Maka kita silakan cari course fisika 10. Klik. Nah, sekarang kita pastikan dulu sekarang itu adalah pekan ganjil atau pekan genap. Sekarang ini adalah pekan pertama masuk sekolah, berarti pekan ganjil. Kita klik presensi pekan ganjil. Nah, kita ke bawah. Nah, ini ada presensi aktif ini kita bisa mengetik absen. Sebenarnya tidak mungkin ya hari Minggu itu ada PJJ aktif, tapi karena ini sudah disetting untuk tutorial, jadi seolah-olah hari Minggu jam sekarang itu ada pembelajaran PJJ. Kita akan absen untuk PJJ Fisika hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, yaitu pukul 7 pagi hingga 4.30 sore. Kita klik ini sebelah kanan ada menu Submit Attendance berwarna biru ya, kita klik saja. Nah, di sini ada 4 opsi: hadir, izin, sakit, alpa. Kita klik sesuai dengan kondisi kita. Misalkan hari ini kita sakit sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran, ya kita klik saja sakit. Atau mungkin ternyata di rumah sedang ada acara adat atau mungkin acara keluarga yang tidak bisa kita tinggalkan, ya kita klik izin saja. Tapi dengan catatan, apabila kita tidak bisa mengikuti pembelajaran karena sakit ataupun izin, kita sangat dianjurkan ataupun harus ya konfirmasi ke wali kelas kita dan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Bisa via WhatsApp atau mungkin telepon, mamanya juga bisa membantu telepon ke wali kelas. Misalkan mohon maaf Bapak Wahyu Didi Priyatma, putra kami yang bernama Adelistika Agustiani hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran karena sedang sakit gitu. Tapi kalau kita bisa mengikuti pembelajaran secara normal, kita klik hadir. Nah, bagaimana yang terjadi apabila ternyata melewati pukul yang ditentukan kita belum mengklik absen? Nah, maka nanti absen akan secara otomatis sistem akan mengotomatis kita sebagai alpha. Ini akan terklik otomatis ini kalau kita tidak absen. Jadi jangan sampai lupa. Nah, sekarang kita klik hadir karena kita mengikuti pembelajaran. Kemudian simpan. Lihat, kita pada 19 Juli kita telah dinyatakan hadir mengikuti pembelajaran e-learning. Kemudian bagaimana dengan aktivitas e-learningnya? Saya akan menjelaskan 3 hal yang paling biasa digunakan dalam e-learning SMA 90 Jakarta. Walaupun sebenarnya ini fiturnya sangat banyak sekali ya, tapi kali ini saya akan menjelaskan 3 fitur e-learning yang paling sering digunakan dalam pembelajaran. Pertama kita masuk ke course dulu. Misalkan kita ada pelajaran fisika kelas 10. Nah, kita scroll ke bawah. KD pertama fisika adalah tentang hakikat fisika. Nah, di sini ada instruksi. Peserta didik, silakan download file ini dan dipelajari dengan baik. Bagaimana cara mendownloadnya?
kita tinggal klik di tulisan bahan tayang metode ilmiah ini yang warna biru ya, ini berarti link aktif ini, klik. Nah, ini sudah terdownload sini ya. Nah, kemudian misalkan tadi pada pukul 7 kita sudah melakukan live meeting fisika. Ternyata selama live meeting kita ada tugas dari bapak atau ibu gurunya untuk membuat tugas suatu, misalkan di sini membuat penyelidikan ilmiah tentang cahaya matahari. Kemudian kita diminta membuat laporannya dan dikumpulkan di sini. Ini adalah link pengumpulan tugas laporan penyelidikan ilmiah. Ini ya, no attempt, berarti kita belum mengumpulkan. Bagaimana cara mengulang? Misalkan kita tugasnya sudah selesai dalam bentuk file PDF misalkan. Nah, kita klik add submission, kemudian kita klik di sini. Upload file, kemudian choose file. Nah, kita cari tugas kita, misalkan tugas saya yang mana, yang ini misalkan, ini tugas penyelidikan ilmiah saya tentang cahaya matahari. Kita klik filenya, kemudian kita klik open, kemudian klik upload this file, save change. Nah, submitted for grading, berarti saya telah mengumpulkan tugas fisika tentang penyelidikan ilmiah tadi. Kalau saya mau mendownload ulang, ini bisa kita klik di sini. Yang link itu bisa kita klik, nanti terdownload lagi. Nah, itu kan terdownload lagi. Misalkan ternyata file yang saya upload itu salah tadi, saya harus mengupload file yang lain, kita bisa klik remove submission. Kalau yakin ingin menghapus data pengumpulan Anda atau tugas yang telah Anda kumpulkan, lanjutkan. Dan edit submission, kita upload ulang, upload a file, choose file, akan ganti yang ini besaran ini. Simpan. Sudah ya, sudah ada tugas saya. Nah, sekarang misalkan ternyata hari ini saya ada jadwal penilaian harian. Nah, kita lihat ke bawah nih, ada menunya. Ini warna merah ya. Ternyata saya hari ini ada jadwal penilaian harian fisika KD1 hakikat fisika. Nah, kita klik saja. Nah, biasanya nanti di atas ini nanti ada keterangan atau petunjuk teknis lebih lengkap dari bapak atau ibu guru. Kalau di sini petunjuknya hanya sederhana sekali ya, hanya kuis atau penilaian dibuka pada hari Minggu 19 Juli dari setengah 3 sore hingga hari Senin 20 Juli pukul setengah 3 sore dengan alokasi waktu pengerjaan 2 jam. Sekarang kita klik attempt quiz now atau kita klik mulai mengerjakan. Ini start attempt. Ini masuk soal 1 ya, 1 tambah 1, misalkan sudah yakin sekali jawabannya 2, kita langsung saja klik 2. Atau mungkin wah kayaknya bukan 2 deh, kita klik bersihkan pilihan, kita ganti misalkan 1, klik, kemudian lanjut halaman berikutnya. Kemudian 10 tambah 10, jawabannya misalkan 20, tapi kok
saya ragu, ya sudah, saya klik saja flag question, yaitu penanda bahwasanya nanti ketika soal sudah selesai dikerjakan, saya harus mengkaji ulang atau mungkin meneliti ulang apakah jawaban ini sudah betul atau belum. Kemudian expect, saya sudah yakin 300 misalnya. Oh maaf, tadi ini flagnya belum tampil ya. Nah, misalkan tadi kan nomor 2 ini ada tanda merah ragu-ragu. Nah, kita bisa kembali ke soal nomor 2, klik. Nah, kita misalkan ganti jawabannya jadi 0 misalkan. Nah, terus kita sudah yakin tidak ragu-ragu, sudah kita klik hapus bendera. Kemudian kalau sudah selesai semua dan sudah yakin dengan jawaban kita klik finish attempt. Terus kemudian ini sudah ada keterangan ya, nomor 1 sudah selesai dikerjakan, nomor 2 sudah selesai dikerjakan, nomor 3 sudah selesai dikerjakan. Tapi kita kayaknya masih ragu-ragu lagi, itu kita bisa klik return to attempt, kembali ke soal tadi. Misalnya kita kerjakan ulang karena waktunya masih sisa banyak, kita kerjakan ulang 1 tambah 1, oh sepertinya itu bukan 1 deh, jawabannya 2, ya udah ganti saja. Expect 10 tambah 10 sepertinya emang 20, ganti saja expect, dan seterusnya. Kalau sudah yakin klik finish attempt, dan kalau sudah betul-betul yakin kita submit all dan finish. Submit all dan finish, sudah selesai. Begitu, demikian tutorial singkat dari kami, semoga bermanfaat. Apabila nanti ke depan kalian menemukan permasalahan selama pembelajaran, jangan ragu untuk mengkonsultasikan permasalahan kalian ke wali kelas ataupun guru BK. Beliau-beliau siap membantu kalian menyelesaikan permasalahan kalian. Dari saya sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.